Pemirsa, Jaksa Penuntut Umum menilai penasihat hukum tidak memahami uraian surat dakwaan terdakwa Ferdy Sambo sehingga JPU meminta hakim menolak seluruh nota keberatan yang diajukan pengacara Sambo. Jaksa memutuskan mengenyampingkan dalil-dalil eksepsi atau nota keberatan yang disampaikan kuasa hukum Ferdy Sambo. Uraian dalam replik itu dibacakan JPU di Pengadilan Jakarta Selatan siang tadi. Menurut Jaksa Penuntut Umum, dalam surat dakwaan Sambo sudah diuraikan secara jelas, cermat, dan lengkap uraian peristiwa tindak pidana yang dilakukan bekas Jenderal Bintang 2 itu. Surat dakwaan juga sudah diakui oleh pengacara Sambo. Namun, kata Jaksa, kuasa hukum tidak memahami uraian tersebut. Ada pula dalil eksepsi yang dikesampingkan karena merupakan materi pembuktian pokok perkara. Surat dakwaan tidak menguraikan rangkaian peristiwa yang terjadi di rumah Ferdy Sambo. Hajar cat. Namun Richard Eliezer Pudiang Lumiu menembak Nofriansah Yosua Huta Barat. Dari uraian tersebut di atas jelas terlihat penasihat hukum terdakwa Ferdy Sambo tidak memahami uraian yang telah dituangkan dalam surat dakwaan penuntut umum. Maka patutlah kiranya eksepsi atau nota keberatan penasihat hukum terdakwa untuk dikesampingkan. Bahwa terhadap dalil-dalil eksepsi atau nota keberatan yang dikemukakan oleh penasihat hukum terdakwa Ferdy Sambo yang merupakan materi pokok perkara tidak kami tanggapi karena merupakan materi untuk pembuktian pokok perkara. Berdasarkan dalil yang dikemukakan oleh penuntut umum tersebut, maka penuntut umum memohon kepada majelis hakim yang mengadili perkara ini dengan menyatakan: 1. Menolak seluruh dalil eksepsi atau nota keberatan penasihat hukum terdakwa Ferdy Sambo. 2. Menerima surat dakwaan penuntut umum nomor register perkara PDM 242-JKTSL-10-2022 tanggal 5 Oktober 2022 karena telah memenuhi unsur formil dan material. 3. Menyatakan pemeriksaan terdakwa Ferdy Sambo tetap dilanjutkan berdasarkan surat dakwaan nomor register perkara PDM 242 tanggal 5 Oktober 2022. 4. Menyatakan terdakwa Ferdy Sambo tetap berada dalam tahanan. Pemirsa, kuasa hukum Ferdy Sambo dan juga Putri Chandrawati ini bersikukuh bahwa Jaksa Penuntut Umum ini tidak konsisten dalam menguraikan rangkaian peristiwa. Nah, kita akan membahasnya bersama dengan pakar hukum pidana. Sudah ada Mas Firman Wijaya. Selamat siang, Pak Firman. Bisa mendengar saya? Selamat siang, Pak. Ya, Pak Firman, kalau kita lihat tadi uraian putusan selah kan ditunda Rabu mendatang, namun ada tanggapan dari JPU terhadap PC dan juga ataupun terhadap surat dakwaan terhadap PC dan juga Ferdy Sambo. Mereka semua menolak seluruh JPU ini menolak seluruh dalil eksepsi. Nah, begitu. Melihat ini seperti apa? Apakah kemudian putusan selah ini memang ataupun eksepsi ini akan jarang untuk diterima oleh majelis hakim? Seperti apa sebenarnya? Ya, jadi kalau boleh saya sampaikan pandangan jaksa yang mengatakan eksepsi penasihat hukum tidak terkait prosesual, tapi masuk ranah substansial, maka eksepsi semacam ini dianggap melampaui substansi eksepsi. Dan ini kalau bicara prognosis perkiraan-perkiraan yang mungkin muncul dari praktek peradilan dan semangat jaksa sendiri tadi seolah-olah dakwaan itu sudah sempurna, maka saya menduga kecil peluang eksepsi itu dikabulkan. Apalagi jenis eksepsi yang masuk pada substansi perkara memang prematur untuk diajukan dalam eksepsi. Itu yang pertama, Pak. Kemudian kedua, rancangan struktur anatomi dakwaan itu ketika dihadapkan antara ketentuan syarat sahnya dakwaan dan ruang lingkup eksepsi, memang size-nya eksepsi itu kecil. Nah, hanya mungkin dikabulkan eksepsi sepanjang menyangkut kompetensi. Tapi kalau saya cermati dari semua eksepsi yang diajukan, tidak ada yang berkaitan dengan kompetensi atau yurisdiksi pengadilan. Ini menambah kecilnya peluang eksepsi itu untuk dikabulkan.
Kedua, alasan-alasan formil lainnya, misalnya waktu dakwaan ini dari sudut daluarsa juga jauh dari persoalan itu. Kemudian juga kaitan dengan nebis in idem. Perkara ini, nebis in idem itu suatu perkara yang sudah pernah diajukan ke pengadilan. Perkara ini belum pernah diajukan ke pengadilan, kecuali tentang pra-peradilan. Ini mungkin argumentasi yang ingin dibangun dengan pengajuan pra-peradilan yang beberapa hari lalu dilakukan. Tetapi itu sebenarnya bukan juga dalam pengertian nebis in idem atau perkara sudah pernah diajukan kepada pengadilan. Karena yang dimaksud sudah pernah diajukan, sudah pernah diproses dan sudah ada keputusannya, ada putusan pengadilannya. Ini sama sekali kaitan dengan eksepsi nebis in idem pun tidak. Jadi pagar-pagar eksepsi penasihat hukum rupa-rupanya sudah melompati ya batas eksepsi yang bersifat prosesual atau formal. Jadi saya menduga dalam praktek peradilan hakim cenderung, tendensi saya ya cenderung untuk menolak karena aspek pembuktian, aspek substansial itu masuk di wilayah proses berikutnya. Maka dugaan saya putusan sela, karena saya cermati adalah perkara ini diajukan ya walaupun split scene tetapi persidangannya bersamaan dan putusan selanya bersamaan. Dugaan saya adalah idem dito, putusannya hampir sama. Jawabannya sama. Kecenderungannya menolak. Pak Firman, tadi menarik sekali. Anda katakan bahwa ini prematur untuk diajukan dalam eksepsi. Contohnya poin yang mana? Apakah kemudian poin yang mengatakan untuk mengembalikan harkat martabat, membolehkan nama baik, atau poin yang mana ini sebenarnya yang prematur untuk diajukan dalam nota keberatan? Ya, kaitannya pasti utamanya dengan peristiwa. Ya, baik itu terkait dengan peristiwa perbuatan yang ada kaitannya dengan obstruction of justice atau ada kaitannya dengan rangkaian yang saya sebut sebagai rantai kesaksian, ya, rantai pembuktian. Utamanya adalah keterangan saksi yang dianggap ada bertolak belakang. Misalnya menyangkut peristiwa di Magelang dan peristiwa di Jakarta. Nah, itu sebenarnya sudah masuk pada rantai kesaksian pada wilayah pembuktian. Nah, rantai ini boleh diputus atau semakin kuat nantinya adalah tergantung kepada proses pembuktian. Karena proses pembuktian adalah proses meyakinkan. Jadi proses meyakinkan itu tidak mungkin bisa dilakukan sekarang ini pada wilayah eksepsi. Nah, jadi itu secara logis, ya, logika hukumnya dan hukum logikanya seperti itu. Dalam waktu yang singkat, ya, hanya membaca beberapa dokumen tidak mungkin rangkaian atau rantai pembuktian itu bisa diurai atau bisa diputus atau makin diperkuat pada situasi proses formil semacam pengajuan eksepsi. Pak Firman, tidak lantas, mungkin ruang itu bisa dilakukan. Baik, lantas untuk perkara ini khususnya yang sidang Ferdy Sambo dan juga Putri Chandrawati kemarin, begitu kita melihat bagaimana surat dakwaan, kemudian nota keberatan yang diajukan oleh tim kuasa hukum. Lantas sebenarnya mungkin apa seharusnya yang ditulis dalam nota keberatan tersebut sehingga mungkin ada sedikit merubah putusan dari hakim menerima putusan sela tersebut atau seperti apa? Ya, tentunya tadi sudah dipertimbangkan sebagian oleh jaksa bahwa ada persoalan-persoalan yang disampaikan oleh penasihat hukum itu kaitan dengan peristiwa-peristiwa. Tetapi sebenarnya kalau ini berbicara peluang eksepsi itu bisa dikabulkan, kecenderungannya sebenarnya terkait dengan eksepsi menyangkut atau keberatan menyangkut wilayah kompetensi peradilan. Misalnya, ini bukan wilayah pengadilan Jakarta Selatan, tapi wilayah pengadilan Magelang. Itu Mbak. Tapi kan eksepsi itu tidak diajukan. Nah, kalau ada eksepsi misalnya semacam ini, karena eksepsi menyangkut kompetensi atau jurisdiksi ada dua, ada yang bersifat absolut, misalnya jenis pengadilannya berbeda. Ini objek masalahnya bukan wilayah pengadilan negeri, tapi wilayah pengadilan tata usaha negara atau pengadilan perdata, itu secara absolut ya. Tapi rasanya tidak. Nah, minimal eksepsi yang bersifat relatif, ya, yurisdiksi relatif. Contoh adalah misalnya pada peristiwa ini lokus deliktinya ada di Jogja dan ada di Magelang dan ada di Jakarta. Maka opsional eksepsi ini bisa diajukan. Keberatan-keberatan dengan kompetensi pengadilan selatan karena peristiwa ini sebenarnya bermula, ya, rangkaian utuhnya ada di wilayah Magelang, wilayah Jawa Tengah, maka pengadilan Magelang lah seharusnya yang berwenang. Nah, eksepsi semacam itu yang mungkin
ya punya potensi untuk dikabulkan, Mbak. Dan itu masuk dalam jenis eksepsi bersifat kompetensi ya. Nah itu yang tidak ada dalam penglihatan saya. Baik Pak Firman, nanti juga kami akan menanyakan mengenai sebenarnya bagaimana pemahaman dari pasal yang didakwa terhadap Ferry Sambo dan juga Putri Chandrawati ini, karena JPU menanggapinya bahwa kuasa hukumnya ataupun pihak dari Ferry Sambo dan juga PC ini tidak memahami itu. Namun dijawab usai jeda Pak Firman, kami harus jeda dan pemirsa usai jeda kami masih akan kembali, tetaplah bersama kami di Kabar Siang.